Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Erlin, Lu'lu'il Kolbi, dan ada Haristia Kapriyati. Pada video kali ini kami akan memaparkan tugas presentasi kami dari mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Desti Putri Hanifah MPD dengan materi yang berjudul evaluasi kurikulum. Dari materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian evaluasi kurikulum, yang kedua, objek evaluasi kurikulum, yang ketiga, syarat evaluasi kurikulum, dan yang terakhir, model-model evaluasi kurikulum. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum. Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut Stablebum dan teman-temannya mendefinisikan evaluasi sebagai bentuk yang merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik yang bersifat makro atau ruang lingkup yang luas, maupun lingkup mikro atau aktual kurikulum dalam bentuk pembelajaran. Evaluasi pelaksanaan kurikulum tidak hanya mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan proses pembelajarannya, tetapi juga rancangan dan pelaksanaan kurikulum, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana dan prasarana, serta sumber belajarnya. Hasil kurikulum dapat digunakan sebagai penentu kebijakan pendidikan pada tingkat pusat, daerah, dan sekolah untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah objek evaluasi kurikulum. Yang pertama ada aspek kognitif atau kemampuan. Kemampuan calon peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan sebagai taruna Akademi Angkatan Laut tentu harus dibedakan dengan kemampuan calon peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan pada sebuah perguruan tinggi agama Islam. Adapun alat yang biasa digunakan dalam rangka mengevaluasi kemampuan peserta didik itu adalah tes kemampuan. Selanjutnya yang kedua, aspek psikomotor. Kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang yang menampakkan bentuknya dari tingkah lakunya. Sebelum mengikuti program pendidikan tertentu, para calon peserta didik perlu terlebih dahulu dievaluasi kepribadiannya masing-masing. Sebab baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan dapat memperangai keberhasilan mereka dalam mengikuti program tertentu. Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui atau mengungkap kepribadian seseorang adalah dengan jalan menggunakan tes kepribadian. Selanjutnya yang ketiga, aspek afektif. Sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Namun karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka diperoleh informasi mengenai seseorang adalah penting sekali. Karena itu, maka aspek sikap tersebut perlu dinilai atau dievaluasi terlebih dahulu bagi para calon peserta didik yang sebelumnya mengikuti program pendidikan tertentu. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah syarat evaluasi kurikulum. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam evaluasi kurikulum, antara lain: A. Berorientasi kepada tujuan, mengartikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan harus benar-benar diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi kurikulum. B. Berkesinambungan, mengartikan bahwa evaluasi terhadap kurikulum merupakan suatu kegiatan yang saling berkaitan. Artinya, merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap penyimpulan. C. Komprehensi, dimaksudkan hendaknya evaluasi terhadap kurikulum mencakup seluruh komponen secara terpadu. Evaluasi kurikulum yang dilaksanakan harus meliputi tujuan, isi, strategi pembelajaran, media, dan sebagainya. D. Memiliki fungsi ganda, dimaksudkan untuk berbagai keperluan dalam pengambilan keputusan tentang langkah-langkah berikutnya.
baik untuk keperluan pengambilan keputusan maupun untuk keperluan bagi sekolah di mana kurikulum dilaksanakan. Selanjutnya, yang terakhir ada berorientasi pada kriteria, yaitu untuk memperoleh informasi dari hasil evaluasi, hendaknya didasarkan atas suatu kriteria yang telah ditetapkan, yakni sesuai dengan sasaran, keserasian, keterampilan, kepercayaan, dan objektivitas. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah model-model evaluasi kurikulum. Adapun model evaluasi kurikulum adalah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat seperti dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Dalam Permendikbud RI mengenal evaluasi kurikulum disebutkan pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 159 Tahun 2014, di mana model evaluasi yang utama dalam Subjana dan Ibrahim 1989 halaman 234 menyebutkan terdapat 5 model evaluasi utama, yaitu yang pertama ada measurement, yang kedua kongruensi, yang ketiga illumination, yang keempat education system evaluation, dan yang terakhir model CIIP. Berikut penjelasan dari kelima model-model evaluasi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, measurement adalah evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasi digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan, dan perbandingan efektivitas antara 2 atau lebih program atau metode pendidikan. Selanjutnya yang kedua ada kongruensi, yaitu evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau kongruensi antara tujuan pendidikan dan hasil yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi. Hasil evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program, bimbingan pendidikan, dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan. Selanjutnya yang ketiga ada illumination, yaitu evaluasi pada dasarnya studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Evaluasi lebih didasarkan pada judgement atau pertimbangan yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Objek evaluasi mencakup latar belakang dan perkembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesulitan yang dialami. Selanjutnya, education system evaluation, yaitu evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performa setiap dimensi program dan kriteria, yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgement. Hasil evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Objek evaluasi mencakup bahan, rencana, pelaksanaan, proses, dan hasil yang dicapai. Dan yang terakhir ada model CIIP, yaitu merupakan model evaluasi dengan fokus pada konteks, input, proses, dan produk. Keempat aspek tersebut menjadi bagian penting dalam kegiatan evaluasi kurikulum yang dianggap mencakup keseluruhan dimensi kurikulum. Sekian pemaparan dari kelompok kami, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.